bersama Pak Alwi Saaf. Beliau adalah seorang arsitek dan sekaligus sedang menyelesaikan studinya di bidang sosiologi perkotaan. Nah, kami akan berbincang tentang masalah-masalah sosial ya, dari perkotaan kita, terutama Jakarta. Berbicara tentang perkotaan, kita ingat dengan kata-kata seorang sosiolog yang mengatakan bahwa urbanism is a way of life. Berarti suatu daerah bisa disebut bersifat perkotaan itu tidak semata-mata tergantung dari bagaimana kondisi fisiknya, misalnya ada gedung-gedung yang mewah, jalan-jalan yang lebar dan sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi lebih ditandai dengan cara hidup. Nah, itu menarik sekali saudara sekalian. Maka dari itu saya sekarang akan berdiskusi dan mencoba melihat bagaimana masalah cara hidup kita sebagai orang kota ya. Bagaimanakah kita bisa mengatur kehidupan di kota ini yang serba kompleks ya. Jadi secara fisik sangat kompleks, tetapi kita bisa mengatur kehidupan itu sesuai dengan situasi fisik yang kompleks itu, sehingga tercapailah suatu keseimbangan, keadilan ya dalam kehidupan. Nah, sekarang mari kita mulai ya, Pak Alwi. Bisakah Anda menggambarkan situasi di perkotaan kita, mungkin di satu titik ya, seperti apa keadaan yang menggambarkan betapa cara hidup kita ini masih semrawut lah ya sebagai orang kota. Silakan. Saya boleh tampilkan satu video singkat ya. Oke, baik. Mengenai satu titik di perkotaan ini ya. Jadi lokasi itu berada di belakangnya Bahasa Indonesia dengan Grand Indonesia. Oke. Ya. Sebuah titik yang sebetulnya tidak di belakang itu bukan berarti kita jalan 50 meter atau 10 meter, bahkan sampai 1 meter pun tidak. Tapi kita sudah melihat kondisi kota itu seperti ini. Dan sebenarnya kita lihat di video ya. Berapa semrawutnya keadaan di sana ya. Padahal kita kalau lihat di depannya lewatin Jalan Sudirman Tamrin itu betapa seperti Prof tadi katakan, berarti gedungnya itu udah berapa tinggi, terus kita mengatakan di kota sudah global city gitu ya. Tetapi just 1 meter aja kita berjalan, kita sudah melihat bahwa ada kesemrawutan seperti ini. Ada yang bisa katakan sebagai sebuah perebutan kekuasaan, sebuah penataan kota yang tidak jelas gitu ya, sebuah fungsi ruang kota yang juga tidak jelas gitu. Nah, itu terjadi di titik yang kita bisa lihat di video ini gitu. Ya. Nah, sekarang Pak Alwi, kalau kita melihat tadi Anda mengatakan ada semacam perebutan kekuasaan ya. Nah, nanti itu bisa kita bahas ya, perebutan kekuasaan yang seperti apa. Tetapi intinya ya sebetulnya untuk menjadi suatu cara hidup kota yang tadi ya sesuai dengan keadaan yang kompleks, tetapi orang bisa hidup dengan seimbang dan tentu saja harus adil. Nah, itu letaknya ada pada hak dan kewajiban dari warga yang menempati kota itu. Nah, sekarang kalau kita membahas ya, nanti kita akan melihat bahwa ternyata di suatu kasus ya, kelihatan bahwa orang di kota kita saat ini itu ada orang yang hak-haknya dirugikan oleh kelompok yang lain. Ada orang yang lain tidak melakukan kewajibannya dan seterusnya dan sehingga terjadilah tadi keadaan kota yang tidak seimbang dan tidak adil. Nah,
Apakah Pak Alwi bisa mendapatkan, mengilustrasikan persoalan apa ya kira-kira yang menarik ya dalam hubungannya nanti kita lihat ada ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban di kota ini? Untuk meresponi pernyataan atau pertanyaan Prof. Paulus, saya pikir ada satu pertanyaan sederhana yang harusnya kita jawab bersama-sama ya. Kota ini untuk siapa ya? Ya, betul. Jadi apakah kota ini hanya dirancang, dibangun untuk sekelompok orang, atau kota ini dirancang dan dibangun untuk mengakomodasi segenap banyak orang dari berbagai golongan. Iya, oke. Sehingga secara fungsi itu kota itu bisa berfungsi dengan baik lah. Ya. Dan juga bukan yang berfungsi dengan baik, tapi juga warga yang tinggal di sana itu juga berfungsi dengan baik. Gitu. Ya. Karena kalau menurut saya ketika pertanyaan tersebut tidak dijawab secara benar dan jelas gitu ya, kita nggak tahu nih kota ini untuk siapa, sehingga bisa saja kita sebagai warga kota kemudian juga tidak tahu hak dan kewajiban kita apa nih. Betul. Saya boleh nggak sih sebetulnya melakukan berjualan di pinggir jalan gitu? Ya. Saya boleh nggak sih sebetulnya melakukan balap liar di tengah-tengah kota? Ya. Saya sebetulnya boleh nggak sih menggelar dagangan saya itu di kaki lima? Ya. Atau boleh nggak sih sebetulnya saya itu memiliki setiap hak itu untuk ke setiap sudut kota yang sebetulnya kalau menurut Henry Lefebvre itu adalah the right to the city. Saya punya hak. Ya, oke. Nah, kalau itu tidak dijawab secara benar itu saya pikir kita akan mulai kesulitan. Terus kota untuk siapa itu juga harusnya bisa ditarik lebih lanjut lagi untuk bagaimana siapanya ini bagaimana berkorelasi dan bertransportasi gitu ya. Yeah. Apakah kota itu kemudian menjadi car-oriented? Yeah. Jadi jalan buat besar, jalan dibuat banyak gitu ya untuk mengakomodasi si siapanya ini untuk bertransportasi gitu ya, berkomun apa yang kita sekarang lakukan gitu ya. Nah, kalau memang kita melihat kepada faktor tersebut, ya jalan yang seperti kota Jakarta, ya lebar-lebar ya, pedestriannya juga hampir nggak ada. Yang kita bersyukur di dalam kota ini, pedestrian di Jalan Tamrin, Jalan Sudirman mulai diperlebar, tetapi tetap skalanya dibandingkan seluruhnya itu masih kecil gitu ya. Atau di tempat yang tadi barusan kita lihat di video itu, apakah ada nih pedestrian atau trotoar atau fasilitas untuk berjualan di sana, untuk duduk-duduk ngobrol, untuk si para pengendara ojol itu untuk kemudian duduk di tengah jalan seperti foto atau video yang tadi kita sajikan, lalu berjualan, makan, minum di sana di tengah-tengah sebuah kerumunan daripada lalu lintas. Lalu kita juga melihat ada polisi, ada satpam, ada juga polisi cepat yang kita bilang gitu ya, yang juga ikut mengatur. Nah, jadi ini siapa nih pemilik kota ini? Haknya siapa nih memakai kota tersebut? Itu yang saya pikir merupakan pertanyaan inti dulu ya Bang dari Prof ya, untuk kita cermati dan kita ini mencari jawabannya ini apa sebetulnya gitu. Ya, tapi coba sekarang kita cari ya satu topik yang lebih fokus ya, untuk kita lihat bahwa di sana sebetulnya kelihatan ada hak yang tidak dipenuhi, ada kewajiban juga tidak dijalankan dan sebagainya. Misalnya kasus apa ya kalau di daerah itu yang banyak kasus sih Prof ya, tetapi akan kita coba tarik salah satunya ya Prof ya, yaitu misalkan kita melihat begitu banyak orang berjualan di kaki lima ya. Para pelanggannya itu pasti datang sebagian besar atau mayoritasnya dari pekerja yang berada di gedung-gedung di sekitar tersebut ya. Pekerja dari kantor atau mungkin toko di dalam kompleks dua super blok itu lah. Saya pikir itu mereka saudara-saudara kita yang bekerja di sana itu yang kemudian pada waktu jam makan siang atau jam makan malam kalau mereka bekerja sampai lembur
yang akan memakai fasilitas tanda kutip makan di bawah tersebut gitu ya. Menarik kalau kita melihat begini Prof, bahwa kita dari kacamata kita sebagai apa namanya pengamat gitu ya, kita mengatakan ini orang kenapa sih suka makan di tempat yang tanda kutip jorok, gitu, kotor, berdebu, bau asap knalpot, bau selokan gitu ya. Lalu kemudian kalau hujan rintik-rintik atau gerimis aja udah basah. Kalau hujan besar apalagi ya. Kalau musim kemarau yang panas itu juga mereka harus berpanas-panasan turun dari gedung, kemudian jalan ke sana, balik lagi ke gedung tempat mereka bekerja, itu kan juga memakan waktu. Tapi itu tetap terjadi sih setiap 10 tahun gitu ya. Dan sepertinya memang sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan gitu, karena itu adalah hidup komunitas yang berada di sana. Ya, artinya apakah karena di tempat gedung yang mewah tadi ya, itu sebetulnya tersedia restoran-restoran ya, tetapi kan restoran dengan suatu level yang cukup tinggi sehingga harganya mahal. Kalau pegawai di kantor-kantor di gedung besar itu gajinya tidak cukup untuk setiap hari makan di sana, 1 bulan dia tidak cukup, dia kan pasti akan mencari makanan di tempat yang tadi di luar. Nah, sehingga dia bekerjanya di sana, tetapi dia mencari makannya harus di tempat yang di bawah. Dan di bawah menyediakan makanan yang terjangkau buat mereka untuk bertahan. Dalam misalnya setiap bulannya dia bertahan karena dia makan di sana. Nah, itu kan hubungannya bagaimana itu dengan masalah keadilan sebetulnya? Menurut saya ada 2 hal yang kita harus lihat ya Prof. Satu yang tadi Prof katakan mengenai daya belinya gitu. Nanti saya akan membahas itu. Tapi saya ingin masuk dulu ke hal yang nomor 2 dulu. Bahwa yang mereka cari atau yang mereka dapatkan ketika mereka turun ke bawah tempat yang tadi kita bilang yang katakanlah kumuh gitu untuk makan itu, sebenarnya cari itu adalah komunitasnya mereka gitu. Jadi bisa di dalam waktu jam beristirahat 1 jam itu mereka bisa berkumpul bersama-sama dengan teman-teman dan dalam jumlah kelompok yang cukup besar dan di dalam keadaan yang terbuka, dan juga mereka bisa bersenda gurau dibandingkan kalau mereka berada di dalam mall atau di dalam gedung tersebut. Nah, ini ada satu fenomena komunitas yang irreplaceable gitu kalau menurut saya. Jadi kalau mereka kita kasih uang daya beli, uangnya cukup untuk makan di dalam, itu tetap ada sesuatu kerinduan terhadap kehidupan komunitas ini yang tidak pernah bisa dipenuhi kalau dia berada di dalam. Jadi saya mencapai nomor 2 ya. Yang nomor 1 dari beli itu, menurut saya sebagai pemilik gedung ya, pemilik fasilitas superblok itu, saya juga pernah bicara dengan pemilik superblok tersebut ya. Ada solusi yang pernah ditawarkan. Jadi mereka juga melihat kalau teman-teman kita ini makan di luar, dalam konteks yang seperti saya katakan tadi ya, lalu kemudian juga ada teman-teman yang berjualan di bawah itu juga sebetulnya kan mengambil banyak lahan milik pemerintah yang sebetulnya bukan milik mereka, yaitu trotoar dengan jalan gitu ya. Jadi yang tadi saya bilang penguasaan kuasa itu begitu besar dari sana. Nah, pernah ditawarkan oleh pemilik gedung juga, Bapak A mau nggak berdagang di dalam sehingga kita juga bisa memberikan tempat yang lebih nyaman, kita juga bisa menawarkan tempat yang bersih dan sebagainya. Yang pernah terjadi adalah si Bapak A ini menerima ya, masuk ke dalam gedung tersebut. Namun setelah berjalan beberapa lama, si pemilik gedung juga melihat di depan problem di depan tadi itu ya, di jalan tadi itu ternyata tidak selesai gitu. Lalu diselidiki lah gitu. Ternyata tempat berjualan si Bapak A yang dulu di luar itu tetap bertahan. Di dalam dia juga dapat, entah yang di depan variasinya juga ada yang disewakan kepada orang lain, ada yang tetap dia miliki gitu. Jadi tidak terselesaikan masalahnya.
Jadi bukan persoalan tempat sebetulnya. Ya, tetapi adalah persoalan satu komunitas yang mereka, persoalan kedua itu adalah kebiasaannya gitu. Karena kelihatannya mungkin ya, karena ini sesuatu hal yang perlu kita selidiki lebih dalam lagi. Mungkin juga mereka sudah berusaha untuk ada di dalam. Tapi setelah sekian waktu itu ada teman-teman yang ternyata tetap mencari di luar daripada ke dalam. Yang tadi saya katakan kehidupan komunitas itu yang mereka kehilangan gitu. Ya. Nah, kan sebetulnya ya kita kembali kepada masalah hak dan kewajiban ya. Artinya begini, di satu pihak kita melihat bahwa orang-orang yang notabene bekerjanya di perusahaan yang ada di dalam gedung mewah itu, tetapi mereka kehidupannya ditopang oleh sesuatu di luar gedung itu, sehingga orang ini ya entah dikatakan bagaimana dia bisa bertahan hidup karena dia bisa mendapatkan tempat yang lebih murah, apalagi tadi lebih menyenangkan ya. Nah, tapi sekarang atas biaya siapa itu? Yaitu atas biaya publik. Sebab publik menjadi dirugikan karena tempat itu sangat dipenuhi ya, ruang-ruang publiknya itu oleh warung-warung itu yang menjamin tadi kehidupan orang-orang yang bekerja di gedung yang mewah tadi. Nah, maka tetap saja terjadi ketidakadilan, yaitu publik tidak merasakan adanya fasilitas untuk berjalan, tempatnya juga menjadi sangat kumuh dan begitu crowded gitu. Nah, sekarang tetap itulah yang harus dicari pemecahannya. Nah, oleh karena itu sebetulnya ya harus ada penataan bagaimana supaya kalau memang ada sekian banyak manusia bekerja di satu tempat ya, di gedung itu, tetapi dia tidak mungkin untuk mendapatkan fasilitas makan ya yang pas dengan kebutuhan mereka di tempat yang di gedung itu, sehingga harus keluar gedung. Tanggungan siapakah itu? Nah, kan tidak boleh pemerintah membiarkan saja sehingga terjadilah dalam tanda petik invasi memasuki ruang-ruang publik sehingga keadaan menjadi sangat kacau balau di luar tadi dan masyarakat umum menjadi terugikan. Nah, bagaimana ya sebaiknya itu harus ditata? Ada juga versi yang alternatif yang lain. Tadi kan si pemilik gedung menawarkan tempat untuk saudara-saudara kita masuk ke dalam, tapi mereka tetap mempunyai dua lahan akhirnya. Ada juga yang masuk ke dalam gedung. Kan tadi kita juga bicara mengenai daya beli ya, Prof. Nah, di dalam gedung itu sudah tidak dihitung mengenai biaya sewa. Jadi hanya bayar listrik dan biaya air untuk kebersihan gitu ya. Dan dicoba nih, beberapa pedagang diminta masuk ke dalam gedung. Tetapi juga kemudian biaya yang sudah banyak dipotong itu tetap tidak bisa setara dengan biaya yang ada di luar yang notabene jauh lebih murah. Walaupun di depan itu ada pemungutan liar juga yang terjadi gitu ya. Namun masih tetap lebih murah di luar daripada di dalam. Nah, Prof tadi mengangkat satu hal yang saya sering kalau bertemu dengan pemerintah provinsi ya, itu sering saya mengatakan, tadi saya buat catatan di sini adalah studi sosial gitu. Nah, jadi ketika kita memiliki sebuah lahan kemudian kita ingin mengembangkannya, kan biasanya kita mempunyai GSB, kemudian kita mempunyai KDB, koefisien dasar bangunan, kita mempunyai koefisien luas bangunan dan sebagainya untuk si pengembang itu menghitung berapa meter persegi yang dia dapat bangun, efisiensinya dapat seberapa banyak dan bagaimana cara memperolehnya. Nah, tetapi hal yang sering kita kelolosan itu adalah mengenai studi sosial, termasuk sebetulnya berapa banyak sih orang yang ditampung bekerja di tempat tersebut, yang kemudian kalau jam makan siang itu
ada di mana nih tempatnya. Iya. Kalau kita lihat berada di daerah tempat yang tadi kita bahas itu juga Kebun Kacang dan Kebun Melati, sebenarnya Prof, itu bukan hanya persoalan tempat makan loh yang mengambil ruang publik ya, Iya. parkir motor. Iya, otomatis Kan? seperti Jadi itu. karena di dalam gedung pun artinya tidak memadai untuk mengakomodasi Ya. parkir motor tersebut. Jadi artinya ini banyak sekali dimensi-dimensi yang kita bisa lihat di dalam sebuah kota ini yang tidak dipenuhi, dan ketika mereka kemudian memakai ruang kota di luar, Ya. public space itu Ya. dipakai, kita kemudian cenderung menganarkiskan mereka, Betul. lalu kemudian kita juga cenderung mengkriminalisasikan mereka, dan kemudian juga cenderung Sebentar, mengkriminalisasi dalam arti yang seperti apa? kan misalnya kalau mereka memakai tempat itu kita bilang ini bukan miliknya mereka gitu loh. Ya kan, berarti kamu itu memakai tempat ini dengan tidak sah. Ya. Jadi ini kalau memakai tempat orang tersebut tidak sah itu kan Iya, kriminal. oke. Tapi mengkriminalkan ya dalam arti yang benar ya, bahwa itu Oh iya, salah. nah, tetapi kan pertanyaan berikutnya mereka mau kemana? Jadi pertanyaan yang tadi teman-teman kita mau makan siang itu kemana makan siang dengan tempat kalau mereka saudara-saudara itu tidak menyediakan tempat? Ya. Artinya kan ada persoalan space yang menjadi masalah utama gitu ya. Yang kemudian kalau kita tarik jadi jauh ke depan ke belakang itu jadi ada space injustice yang terjadi gitu. Ya, nah sekarang space injustice ya, ketidakadilan ya dalam hal ruang ya. Nah, menurut saya ya, nah ini yang harus kita pikirkan di masa depan ya. Suatu kota itu dia harus, karena tadi hak dan kewajibannya, di satu pihak dilihat dari hak, maka publik atau masyarakat kota semuanya itu mempunyai hak untuk mendapatkan ruang publik, karena mereka publik ya. Jadi untuk berjalan, untuk lewat, untuk ini mereka tidak bisa tempat mereka berjalan kemudian ditutup oleh warung-warung yang sebetulnya dia mendapatkan keuntungan sendiri untuk dia sendiri, plus keuntungan itu tadi untuk toko-toko besar yang ada di ruangan yang begitu besar, karena pegawainya makan di sana. Nah, itu harus dikembalikan hak publik mendapatkan pelayanan ruang publik. Itu satu hal. Lalu kemudian kewajiban. Nah, jadi lalu kewajibannya siapa? Nah, kewajiban ini adalah untuk mengembalikan hak publik tadi, bahwa ruang publik yang untuk berjalan, untuk mungkin duduk-duduk santai dan segala macam, karena ini ruang publik itu tersedia lagi, termasuk untuk yang parkir motor tadi ya, karena orangnya pun bekerja di gedung itu. Betul. Tetapi dia mengambil ruang parkir mereka di ruang publik lagi. Nah, sama saja itu. Nah, jadi perencanaannya itu harus melihat pada haknya apa yang harus dikembalikan kepada publik dan kewajiban siapa. Nah, menurut saya sebaiknya harus ada pengaturan ya dari pemerintah ya, bahwa setiap ada pembangunan di kota itu, di mana itu adalah seringkali dipergunakan oleh kelompok-kelompok dari kelas sosial yang lebih tinggi, dia harus melengkapi perencanaan itu dalam arti juga tempat untuk supaya itu tadi ruang publik tidak diambil. Gitu. Bagaimana itu? Sangat setuju Prof. Oleh sebab itu dari tadi awal saya mengatakan pertanyaan paling penting adalah kota ini untuk siapa? Iya. Nah, sekarang gini, ironisnya nih, kalau kita melihat gedung-gedung yang ada, yang dipenuhi oleh pengembang dan juga menjadi peraturan dari pemerintah itu apa? Sekarang ada perubahan nih dengan adanya TOD, Transport Oriented Development, ada sedikit perubahan yang terjadi. Tetapi sebenarnya apa yang dipenuhi oleh si gedung itu yang wajib? Tempat parkir. Tempat parkir mobil itu terpenuhi
Oleh sebab itu saya katakan is a car-oriented development atau car-oriented city, but not human-oriented city. Jadi saudara-saudara kita yang tumpah ke jalanan itu tidak dihitung seperti kita menghitung mobil, bahwa mobil yang masuk ke sana dengan jumlah toko sekian, dengan jumlah meter persegi sekian itu harus tercover oleh tempat parkir mobil. Ya. Kita mengabaikan perhitungan manusianya itu gitu. Nah, jadi kembali lagi pertanyaan paling penting adalah kita membangun kota untuk siapa? Kita membangun proyek untuk siapa? Kita membangun gedung itu untuk siapa? Ya. Selama pertanyaan itu menurut saya tidak kita bisa konsolidasikan dengan dengan kuat dan jelas bahwa manusia adalah orientasi terutama, prioritas terutama, saya pikir kita akan tetap kemana-mana sih gitu loh. Ya, nah sekarang ya ini kan ya diskusi kita tentang masalah sosiologisnya ya. Jadi menurut saya yang bisa kita ambil pelajaran di sini ya, menurut saya kelompok mayoritasnya ya, dari penghuni kota itu dia sebetulnya tidak mempunyai kesadaran tentang hak-hak mereka, sehingga keadaan yang semacam itu dianggap ya memang harus seperti inilah kehidupan kota. Nah, itu namanya bukan urbanisme, saudara sekalian. Jadi kalau memang itu urbanisme yang benar, bahwa inilah kota, maka way of life-nya harus ditata dengan betul. Nah, ironis yang kedua lagi menurut saya adalah kita kalau kita katakan teman-teman kita dari golongan yang di bawah itu belum merasakan itu sebagai sebuah persoalan lah ya. Tapi apakah golongan menengah ke atas juga merasakan itu sebagai sesuatu hal yang bukan wajar? Saya pikir enggak juga loh. Saya ingin mengangkat satu hal begini, Prof. Kalau kita mengatakan itu kan daerah ada Hotel Indonesia, ada Plaza Plaza Indonesia, ada Hotel Indonesia, dan belakangnya dulu kan ada hotel wisata ya. Ya. Jadi kalau dari segi perencanaan saja itu Hotel Indonesia berdiri 1962 untuk menyambut Asian Games pada waktu itu. Dengan di seberang yang sekarang Plaza Indonesia adalah Hotel Asoka atau dulu Press Center ya itu, waktu Asian Games. Ini 62 tahun lebih loh, Prof. Kita masih melihat kondisi ruang kota kita seperti itu. Jadi persoalannya apakah di golongan bawah itu yang tidak merasakan tentang way of life, urbanism as a way of life, atau yang seperti dari Prof katakan pemerintah kotanya ataupun provinsinya juga merasakan itu, orang-orang di atasnya baik pengembangnya ataupun kita sebagai akademis juga masih kehilangan pijakan atau pegangan urbanism is a way of life. Sehingga 62 tahun lebih di pusat kota yang begitu real itu kita masih melihat pemandangan sebuah kota seperti ini. Nah, jadi ya sebetulnya ya itulah kesimpulan kita ya, sebaiknya ya ini harus pertama itu adalah kesadaran publik ya. Kesadaran publik akan haknya apa dan kewajibannya apa. Ya, jadi kalau publik yang luas seperti pedestrian saja itu adalah hak publik mutlak. Tetapi menjadi tidak mutlak itu tadi ditutup sana sini dan mereka menganggap oh inilah sesuatu situasi kota, wah inilah kota yang normal, sehingga dia bisa terima selama tadi berapa 60 sekian tahun tidak ada yang melakukan demo misalnya ya untuk mengapa ruang saya menjadi seperti ini, mengapa kota saya begini. Sekarang coba kita bandingkan, ada kota lain ya, dan biasanya itu di luar negara kita ini yang semuanya tertata. Lah kalau di sana bisa ditata sama-sama, di sana juga kota modern dengan gedung-gedung yang mewah, tetapi dia bisa menata, berarti perencanaannya itu menyeluruh sampai kepada semua hak-hak diberikan dan kewajiban-kewajiban dipenuhi. Kalau di negara kita masih terjadi kepincangan itu, sehingga memang saudara sekalian secara sosiologis
masih menjadi masalah ya, bahwa di masyarakat kota kita ini sebetulnya belum masyarakat kota, karena mereka kebanyakan tidak mengetahui apa hak yang sebenarnya dan kewajiban siapa yang juga belum dipenuhi. Nah, kira-kira jadi saya kira seperti itu Pak Ali. Maka dari itu saya pikir ada baiknya ya kita coba terus diskusikan ya, judul besar kota untuk siapa ini harus kita diskusikan, karena ternyata itu belum terjawab. Kalian terima kasih Pak Alwi atas diskusi yang menarik ini ya, mudah-mudahan bisa disambung dengan diskusi-diskusi lain yang dengan topik-topik yang ternyata mungkin masalahnya juga masih seperti itu. Benar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada episode berikutnya.